Jadi seandainya saya bisa ablasi beberapa waktu yang lalu, mungkin kejadian kemarin itu tidak akan ada gitu loh. Dan itu benar-benar pengalaman yang berarti banget buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma, saya dari Semarang. Saya mengalami gejala aritmia ini sejak tahun 2018 bulan April kalau tidak salah. Kemudian karena merasa ada yang aneh, jadi saya mencoba memeriksakan diri ke dokter jantung di tempat saya tinggal. Setelah itu dokter mendiagnosa aritmia. Jarang kami mendengar apa sih aritmia itu, gangguan penyakit apa. Kita berusaha googling, kemudian bertanya lagi kepada dokter saya harus bagaimana untuk menegakkan diagnosa. Dokter menyarankan untuk Holter test. Setelah itu kami Holter test dan hasilnya memang aritmia. Setelah itu kita cari referensi lain, apa yang harus kami lakukan. Sementara di Semarang itu alatnya terbatas, obat juga tidak. Dokter langsung menginformasikan obat tidak cukup membantu untuk menyembuhkan karena ini adalah gangguan electrical jantung. Kami diminta ke Jogja dengan analisanya sama, diagnosa sama, dan akhirnya kita diminta untuk ke Jakarta. Tapi kita belum sempat itu ke Jakarta, Mbak. Karena gejala yang muncul itu tidak terlalu dirasa ya, jadi saya masih bisa aktivitas, tidak cukup mengganggu lah ya. Kalau terasa saya istirahat gitu aja sih, nggak terlalu oh ini baru serangan nih, nggak. Saya jadi capek istirahat dan itu hilang. Makanya kami menunda untuk ablasi. Pada saat kami mendengar kata ablasi pun itu aneh. Ini apa lagi, tindakan seperti apa? Kami googling, kami bertanya dari dokter satu ke dokter yang lain, dan yang memang jawabannya sama ya Mbak ya. Terus akhirnya tetap kami belum ada keberanian untuk melakukan ablasi karena dalam bayangan kami ablasi itu nanti operasi bedah 6 jam, bius dan lain sebagainya kan. Nah sampai akhirnya di tahun 2019 gejala itu munculnya semakin sering, setiap hari itu semakin sering. Rencana mau ablasi sudah tekad bulat, ternyata pandemi dengan berbagai macam pertimbangan, takut dan lain sebagainya kita tunda lagi. Alhamdulillah sepanjang pandemi sampai tahun awal 2022 kemarin kondisi saya baik. Sampai akhirnya awal tahun mulai muncul lagi. Kembali lagi saya ke salah satu rumah sakit di Jakarta, sama ablasi. Kalau sudah tidak nyaman ablasi. Dipikir, dipertimbangkan dan lain sebagainya, karena tidak ada gangguan yang cukup signifikan yang mengganggu aktivitas saya biarkan aja, nggak apa-apa, yang penting obatnya tetap teratur, telaten gitu. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu saya benar-benar ngerasa kok saya nggak seperti biasa ya. Saya yang biasa bisa berjalan 8 kilo setiap hari, saya bisa treadmill setiap hari sejam, ini 15 menit kok badan sudah capek, napas juga mulai pendek, kayak ditekan gitu, terus kadang-kadang nyeri dada sendiri. Saya ke dokter di Semarang, sama ibu ini lebih dari 15% VS-nya. Saya tadinya berpikir gini, Holter test saya yang awal itu hasilnya 12, kalau 15 kan berarti sedikit ya. Ternyata di luar dugaan, setelah Holter test ulang seperti hasil terakhir kemarin Mas, sudah naik ke 32% ya. Karena loh kok sudah 2 kali lipat dari prediksi yang belum ada 2 bulan ini, belum ada 2 bulan yang lalu saya kontrol ke dokter Pipin di Semarang itu, tanya detail seperti apa sih aritmia, seperti apa sih ablasi, nanti dijelaskan detail, nanti minta langsung ke dokter Sunu. Baik dok, tapi tetap aja belum berani ya Mas. Tetap aja masih menunda. Sampai akhirnya kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, hari Kamis saya itu muntah, tapi masih bisa terkontrol. Hari Sabtunya dini hari saya muntah sudah tidak bisa terkontrol lagi dan nyaris pingsan. Kata suami saya udah kemana-mana ngomongnya. Saya sendiri nggak sadar ya. Yang saya tahu saya muntah, saya bisa mendengar sekeliling saya mendengar suami saya mendengar anak-anak saya. Itulah yang bikin saya, iya nih
nggak mungkin saya mau kayak gini lagi, saya nggak mau kayak gini terulang lagi. Karena malam itu juga saya masuk HCU selama 4 hari. Makanya saya minta suami saya sebelum saya keluar HCU itu, cobalah telepon Mas Jendra, saya harus gimana ini, apakah dalam kondisi seperti ini bisa saya ablasi. Saya sejujurnya takut banget, kenapa anak saya masih kecil-kecil soalnya. Akhirnya saya masih di rumah sakit, saya hubungi Mas Jenda, saya kumpulkan lagi keberanian, kumpulkan lagi semua energi yang ada, kumpulkan lagi semua informasi yang ada untuk bismillah saya ablasi sesuai dengan kesepakatan keluarga juga. Ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik untuk saya saat ini. Apapun keluhannya, di bagian manapun kita sakit, datanglah ke dokter, karena beliau memang sudah jalurnya beliau itu untuk menolong kita semua. Jadi pada saat contoh kita ada keluhan nyeri dada nih, mulai nyeri dada, kok mulai nggak nyaman, ya datang, apalagi jantung ya vital buat kita kan, segera kontrolkan diri ke dokter, segera periksakan dokter terdekat lah, tidak harus mungkin ya langsung ke spesialis, enggak, tapi setidaknya ada tenaga medis yang di sana. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mencegah daripada mengobati yang seperti yang menurut saya sudah terlambat, menurut saya. Jadi seandainya saya bisa ablasi beberapa waktu yang lalu, mungkin kejadian kemarin itu tidak akan ada gitu loh. Dan itu benar-benar pengalaman yang berarti banget buat saya. Kelihatannya antara hidup dan mati itu tipis gitu, baik banget ya. Tapi bener loh, di saat itu tuh rasanya udah yang ada tuh cuma anak-anak kayak gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi apapun keluhannya, langsung datang aja ke dokter, kemudian jaga pola makan, minum 3 liter sehari. Ya, akhirnya ablasi lah, kami memilih Heartology dengan segala macam yang ada di sini. Saya terima kasih sekali atas semua pelayanan di sini, atas semua kerjasamanya. Semoga semuanya sehat untuk saya pribadi dan semuanya juga sehat. Sukses terus Heartology.